warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Sinta Lestari dengan NPM 5020151. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan pembelajaran IPS SD pada muatan PPK K13 dan P5 IKM. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi mengenai kebutuhan pembelajaran IPS SD pada K13, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu PPK. Penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati etik, olah rasa estetis, olah fikir literasi, dan olahraga kinestetik dengan bantuan dukungan perlibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai kebutuhan pembelajaran IPS SD pada K13. Salah satu contohnya adalah multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam mengajar. Unsur interaktif yaitu mengajak peserta didik agar aktif dalam belajar. Salah satu program yang dapat digunakan yaitu Adobe Flash. Keistimewaan dari program tersebut yaitu menyajikan berbagai macam media seperti suara, teks, gambar, animasi, serta video secara luas yang didesain sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Pentingnya penggunaan media yaitu sebagai alat bantu dalam belajar dan mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Salah satu karakteristik IPS yaitu peristiwa cerita di masa lampau dan bersifat abstrak. Karena itu, agar gambaran setiap peristiwa di masa lampau dapat diterima dengan jelas oleh peserta didik, dibutuhkan kemampuan seorang guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Keberhasilan multimedia interaktif yaitu berpengaruh terhadap hasil belajar dan karakter peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan pembelajaran IPS SD pada P5 IKM. Sebelum saya menjelaskan kebutuhan pembelajaran IPS SD pada P5 IKM, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari P5 IKM. Proyek Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengatasi dan mencari solusi atas masalah-masalah yang ada di sekitar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh P5 berbeda dengan proyek intrakurikuler yang ada di kelas. Kemudian, contoh penerapan pembelajaran pada P5 yaitu proyek melatih kedisiplinan dan budaya kerja yang baik. Contohnya seperti Bu Reina mendukung inisiatif tim fasilitator proyek profil untuk membuat proyek profil yang bertema kebekerjaan. Dengan bantuan dana dari komite, siswa melakukan kunjungan ke industri dan merefleksikan dunia kerja ke bidang industri. Pada proyek ini mencerminkan pengembangan dimensi mandiri dan gotong royong antar para siswa. Adapun kebutuhan pembelajaran IPS SD pada P5 diantaranya: yang pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Pimpinan satuan pendidikan menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan. Yang kedua, membentuk tim fasilitasi proyek. Pimpinan satuan pendidikan menentukan pendidikan yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merancang proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan dapat menilai tahap pelaksanaan
subjek berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang keempat, pemilihan tema utama. Tim fasilitasi bersama pemimpin satuan pendidikan memilih minimal 2 tema fase A, B, C, dan minimal 3 tema fase D, E, F, dan 7 tema yang diterapkan oleh Kemendikbud Dikti untuk dijadikan dalam satu ajaran berdasarkan isi yang relevan di tingkat peserta didik. 5. Penentuan topik spesifik. Dari tema besar, tim fasilitasi proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Yang keenam, merancang modul proyek. Tim fasilitasi bekerja sama dengan merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan suplemen profil, alur kegiatan proyek, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Demikian penjelasan materi tentang analisis kebutuhan pembelajaran IPS SD pada muatan PPK K13 dan P5 IKN. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.